Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Krisna Aditya. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu pertempuran yang dahsyat yang terjadi di Indonesia, lebih tepatnya terjadi di Pulau Bali, yaitu Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana merupakan sebuah perang kemerdekaan yang puncaknya meletus pada tanggal 20 November 1946. Perang Puputan Margarana terjadi di Margarana yang terletak di utara kota Tabanan, antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Letkol I Gusti Ngurah Rai yang membawahi pasukan Jingwanara. Perang Puputan Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Salah satu isi hasil perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Setelah itu, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat pada tanggal 1 Januari 1946. Itu artinya Bali tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia. Hal itu tentu melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. Selain itu, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi Kepala Divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur lainnya. Di saat yang sama, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TNI. Belanda kemudian membujuk I Gusti Ngurah Rai supaya bersedia bekerja sama membentuk NIT. Namun, ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai. Bahkan, ia bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada sekitar pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai kemudian memberikan perintah kepada pasukannya yang bernama Jingwanara untuk melucuti persenjataan polisi NIK yang menduduki kota Tabanan. Perintah tersebut terlaksana 3 hari kemudian, persisnya pada tanggal 19 November 1946. Pada operasi tersebut, pasukan Jingwanara berhasil menguasai detasmen polisi NIK di Tabanan serta merebut puluhan senjata lengkap sekaligus dengan artilerinya. Setelah itu, pasukan Jingwanara kembali ke desa Adeng Marga Tabanan. Tak pelak, peristiwa itu memicu amarah Belanda. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya yang tersebar di seluruh wilayah Bali dan Lombok untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga mendatangkan pesawat pengebomnya dari Makassar untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai. Menjelang siang sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur, pasukan Jingwanara baru menyadari bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Enggan menyerah, aksi tembak-tembakan pun tidak terelakkan. Sebenarnya sebelumnya, I Gusti Ngurah Rai sempat mencium pergerakan Belanda dan langsung memindahkan pasukannya ke desa Marga. Mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali, termasuk melintasi Gunung Agung. Namun, upaya itu dapat diendus Belanda yang kemudian berhasil menghajar pasukan Jingwanara. Dalam pertempuran itu, pasukan Jingwanara sebenarnya sempat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Namun ternyata pertempuran belum selesai, sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah yang lebih besar. Tidak hanya itu, mereka juga dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, termasuk pesawat tempur. Situasi akhirnya berbalik. Pasukan I Gusti Ngurah Rai justru terdesak karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang. Menjelang malam, pertempuran tak kunjung usai. Pasukan Belanda kian brutal menyerbu pasukan Jingwanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur. Hingga akhirnya pasukan Jingwanara di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai terdesak di wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Kelaci, Desa Marga. Dalam kondisi terdesak itulah I Gusti Ngurah Rai kemudian mengeluarkan instruksi puputan atau pertempuran habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Dalam pandangan pejuang Bali,
itu lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya pada 20 November 1946 malam harinya, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Peristiwa itu kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana, sebuah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia. Perang Puputan Margarana membuat I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukannya gugur, sedangkan di kubu lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Untuk mengenang peristiwa itu, di bekas arena pertempuran itu kini didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Dan setiap tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Perang Puputan Margarana. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.